sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dari segala banyak kenikmatan-kenikmatan. Sebelum saya tadi ke sini, ada berbarengan rombongan mobil plat D baru masuk ke restoran sampai macet jalannya. Ini jadwal saya. Carry ya wis. Di saat masjid-masjid sudah adzan, lah ini mobil baru masuk restoran. Yang jelas salat Jumat itu tidak sah dilakukan di restoran, ya. Harus di masjid jami. Maka kita kasihan. Lalu kita harus menyadari, oh ini nikmat ternyata. Sejelek apapun kita ternyata masih mau hadir ke salat Jumat. Meninggalkan syiar Islam yang mulia salat Jumat ke restoran. Oh, nggak apa-apa non muslim, ya malah tambah kasihan non muslim. Kalau dia sampai mati masih dengan non muslim, ya nanti dia diharamkan dari surga. Maka kita syukuri. Itu satu contoh saja. Lalu pas salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan memperbanyak amalan. Amalan-amalan ketaatan. Karena al-imanu yazidu bit-ta'ah wal yanqusu bil ma'siyah. Karena namanya iman itu bisa bertambah dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan. Amal-amal yang wajib jangan sampai bolong. Amal yang sunnah diperbanyak. Hal-hal yang haram yang dilarang dijauhi sejauh-jauhnya. Ini yang akan bisa menambah keimanan. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Desember. Insya Allah saya ngisi lagi Januari. Makanya temanya pada khutbah kali ini ialah bagaimana sikap seorang muslim mengingkari kemungkaran di akhir tahun. Bagaimana yang benar? Lalu apakah ada kemungkaran? Yang pertama, yang perlu diyakini ialah orang-orang Nasara yang masih hidup setelah Nabi Muhammad diutus dan belum masuk Islam, maka dia statusnya kafir. Ratu Al-Siddiq non muslim. Tempatnya kalau mati belum tobat, belum masuk Islam, bekal di neraka. Iya kan mas? Saya nggak akan banyak membuka surat yang tengah-tengah. Juz amma Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir
Kafir itu artinya terbalik. Terbalik tidak bisa menerima apa? Keimanan. Harusnya wadahnya begini supaya bisa menerima iman. Tapi terbalik, jadi nggak bisa menerima, tidak mau menerima hidayah. Min ahlil kitab. Ahli kitab di situ ditafsirkan yakni Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin fin nari jahannam khalidina fiha. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bisa keluar ya tidak, kekal kok. Sampai kapan ya, nggak ada habisnya. Karena akhirat jadi kata akhir udah tidak ada lagi. Tidak ada lagi hari setelah itu. Jadi hari pungkasan itu hari akhir, hari kiamat, yaumil akhir. Jadi kita harus yakini mereka itu apa? Kafir. Allah juga berfirman apa? Sungguh telah kafir. Faqad kafara. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu satu di antara yang tiga. Satu di antara yang tiga, Trinitas. Menuhankan Isa, Maryam, dan Allah. Tidak boleh. Ini juga apa? Menyelisihi surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu mengabarkan kepada kita, Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, tidak punya anak. Wa lam yulad, tidak pula Allah itu berasal dari sesuatu yang dilahirkan. Yang kedua, terkait dengan perayaan Natal. Maka seorang muslim tidak boleh mengucapkan selamat. Karena apa? Hukum ingkarul mungkar itu wajib. Hukum mengingkari kemungkaran itu wajib. Lah, apa kemungkaran, Mas? Ya iya, namanya kafir itu kemungkaran, kezaliman. Bahkan dalam surat Luqman apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh apa? Dzulmun, kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Makna syirik itu apa tahu? Yakni menjadikan Allah itu tandingan. Dia juga nyembah Allah, tapi juga nyembah selain Allah. Nyembah Allah juga nyembah Isa. Sudah. Jadi berkumpul, dosa kesyirikan dan dosa kekafiran berkumpul jadi satu pada orang-orang Nasoro. Apa pernah ada ya orang berbuat kemungkaran dikasih selamat, dikasih medali? Kita sulit membayangkan karena kenapa? Ada sebagian kita perayaan itu bukan kemungkaran. Mungkin di sini di atas jemaah masih ada yang berpikir seperti itu. Toleransi. Yang namanya toleransi tidak seperti itu, Mas. Toleransi itu kita membiarkan mereka mengadakan perayaan tanpa kita mengganggu. Sudah. Tanpa mengganggu. Nggak perlu datang ngasih selamat, nggak perlu. Ya. Kalau ada seorang preman merampok ibu Anda di jalan, jambret, selamat, seperti itu. Merampok laki-laki memperkosa adik perempuan Anda, selamat. Padahal dosa kekafiran, kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada memperkosa, zina, merampok, membunuh sekalipun. Jadi hukumnya wajib ingkar mungkar. Dalam sebuah hadis disebutkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bil lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa saja, jadi semuanya tanpa terkecuali ra'a, melihat mungkaran, suatu kemungkaran. Di sini perayaan Natal. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya
aturan tersebut dengan tangannya. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka orang-orang Nasara dilindungi oleh undang-undang. Mereka termasuk dalam istilah hukum fikih, mereka kafir dhimmi. Ya. Kafir dhimmi. Walaupun kalau secara aturan yang pasti, yang jelas syariat Islam, pemerintah kaum muslimin itu sebenarnya tidak boleh mengizinkan pendirian gereja asli ini. Tapi karena belum ada hidayah, belum dapat hidayah dalam hal ini, kita doakan. Tapi kalau sudah dilindungi, kita terikat dengan perjanjian, maka nggak boleh kita mengganggu. Jadi sepakat mengingkari dengan tangan nggak bisa, ya. Ngebom nggak boleh, nggak boleh. Anda mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Maka saya pribadi juga tidak setuju kalau ada gereja dibom, nggak boleh. Karena orang Muslim itu dipegang lisannya, dipegang janjinya. Kalau kita janji gencatan senjata tidak perang, jangan ganggu. Ya. Ada harga diri, ya. Tidak mengingkari janji. Yang kedua, mengingkari dengan lisan. Bisa tidak? Tidak bisa. Wong pemerintah dilindungi kok jenengan malah di sosmed itu jelek-jelekan orang yang Natalan. Yang ketiga, ya, jika tidak mampu dengan hati. Yang namanya dengan hati, maka dia apa? Tidak berkumpul di situ, tidak memberi selamat. Wa dzalika ataful iman. Mengingkari dengan hati ini merupakan selemah-lemahnya iman. Tingkatan yang paling rendah. Kalau tidak mengingkari, maka sudah tidak ada keimanan. Artinya seperti itu. Dan kelak kita semua akan dibangkitkan, akan ditanya atas sesuatu yang kita tidak mengingkari. Maka penting, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu penting sekali dalam Islam. Nabi menyebutkan seperti orang yang naik kapal, ya, orang yang naik kapal. Orang yang naik kapal itu kan ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Bagian bawah ini kan kalau mau keluar kapal harus naik dulu. Ya, pada suatu hari disebutkan orang-orang yang berada di bawah ini mau ambil air, maka dia naik ke atas untuk keluar, baru ngambil air di bawah. Tapi ada sebagian orang yang akhirnya apa? Ngereko-ngereko. Kapalnya dari bawah dibolong, ben apa? Ben gampang apa? Ngambil airnya. Kan tinggal dibolong, airnya keluar. Dan orang yang di atas ini tahu. Bagi orang yang tahu apa? Mengingatkan, jangan dibolong. Nanti apa? Kapalnya bisa kemasukan air, tenggelam. Tapi kalau masa bodoh, ya sudah, tenggelam. Apakah yang tenggelam ini yang bolong tadi? Ya tidak, semua satu kapal. Seperti itu. Seperti itu jemaah. Suatu negara, suatu desa, tempat, ya, kalau tidak ada ingkar mungkar, maka Allah akan ratakan azabnya. Maka sebagai penutup pada khutbah yang pertama ini, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radwan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Aku luka lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala berfirman, tidak akan pernah didapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ditafsirkan ialah beriman kepada Allah dan hari akhir ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman dengan keimanan apa yang ada dalam hatinya sesuai ada yang ada dalam zahirnya. Karena apa? Kalau tidak sesuai namanya munafik.
jobone kafir, jobone muslim. Tidak akan didapati apa? Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan pernah didapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka kok malah mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang Nasrani. Orang kafir secara umum. Tidak akan pernah didapati. Maka toleransi itu ada batasan-batasan, ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah tidak boleh, ya. Tidak boleh kita apa? Menyetujui kekafiran mereka. Ini bantahan bagi orang-orang liberal. Lalu nanti kalau tidak mengingkari, kita tidak mengingkari mereka, ya mereka nggak mau masuk Islam. Kita menginginkan mereka masuk Islam itu bukan karena digaji, bukan karena nanti Islam tambah sugih, enggak. Tapi apa? Kita kasihan mereka nanti mati dalam keadaan kafir. Loh, ini bentuk rahmat. Kalau kita tidak mengingkari, tidak menasihati sesuai kemampuan kita, ya, maka kasihan. Maka akan pernah didapati orang yang beriman pada Allah dan akhir, mereka kok malah cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu dari ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, dan famili mereka. Ayat ini turun sebabnya ialah ketika perang Badar. Perang Badar itu yang pengikut Nabi Muhammad jumlahnya sekian, 300. Yang jumlahnya orang-orang musyrikin 1000. Nah ini kan dulu satu tempat ini dulu. Dulu kan tinggalnya di Mekah. Maka ketika itu di barisan kaum muslimin ada sahabat namanya Ubaidah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Di kubu musyrikin Quraisy ada bapaknya. Wah ini paten-paten dengan bapaknya. Akhirnya dibunuh bapaknya. Ada sahabat Mus'ab bin Umair. Di barisan kaum musyrikin ada dulur lanange, saudara sekandung. Di sini kaum muslimin ada Abu Bakar As-Siddiq, di sini ada Abdurrahman. Abdurrahman masih kafir dulu. Wah ini perang. Apa namanya perang dinggati yo? Tidak, malah dicari. Malah dicari. Kenapa? Sejak hidup nggak mau masuk Islam, dicari. Perang dicari, bunuh. Karena ini medan jihad. Maka turunlah ayat ini. Ini asal muasalnya. Kalau kita belum bisa perang dinggati wae sing ra dulure. Kata Allah, orang-orang yang seperti ini mampu mengingkari kemungkaran, mampu untuk tidak mencintai orang-orang kafir. Mereka lah yang Allah akan tetapkan pada qulubihim, pada hati-hati mereka. Kenapa disebutkan dengan qulubihim? Karena hati itu tempatnya iman. Ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa huna. Ketakwaan, keimanan itu letaknya di hati. Wa ayyadahum bi ruhimin, dan Allah akan kuatkan mereka dengan ruh. Ruh di sini tafsirnya banyak. Ada yang menyebutkan malaikat Jibril. Karena memang benar dalam perang Badar itu kaum muslimin yang bantu siapa? Malaikat Jibril beserta bala tentara. Maka dikisahkan ketika itu perang, kaum muslim itu baru mau maju. Orang-orang kafir itu sikil dasih potol dewi. Semua tahu siapa? Malaikat. Makanya menang. Kenapa? Karena keimanan mereka dibantu oleh malaikat. Ini makna ruh yang pertama. Makna ruh yang kedua ialah Al-Quran. Allah akan kuatkan iman mereka dengan Al-Quran. Maka kalau kita ngaku iman, ngaku Islam, pengen dikuatkan imannya, pegang Al-Quran, baca, amalkan. Dan yang selainnya. Wa yudkhiluhum jannat, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Allah ridho kepada mereka atas keimanan, amal soleh mereka, jihad mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah, ridho karena sudah dikasih jannah.
Ulaika hizbullah. Mereka itu ialah golongan Allah. Tafsirnya ialah aulia Allah. Mereka ini wali-wali Allah. Inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah orang yang beruntung. Beruntung di dunia, hidupnya tenang, sakinah, walaupun miskin sekalipun. Pemene sugih. Di akhirat dimasukkan surga. Makanya renek ceritane wali Allah kan mengucapkan selamat Natal. Tidak ada ceritanya. Ya. Cukup toleransi itu, kita tidak mengganggu, sudah. Kalau mereka ngasih selamat pada hari raya Idul Fitri, ya silahkan. Aku kurang ngakon. Aku ngakon begini lebih Islam. Untuk selamat tok ora kacanya. Tapi ya terima kasih. Tapi nggak harus dibalas. Karena apa? Mungkin kita sudah benar kok. Benar ya sudah, itu sudah benar kalau ngacau selamat. Nah dia salah kalau kasih selamat. Ya, nanti semakin jauh ya. Berikutnya aturan hukumnya nambah sedikit. Lalu apa? Bagi seorang aparat hukumnya apa? Oh, dia aparat muslim ditempatkan jaga gereja. Dia niatkan, dia mengingkari dengan hatinya. Saya janjinya orang gelem, tapi karena ini apa? Dalam rangka menjaga keamanan. Ya. Kalau sampai nanti meledak bom di situ, nanti kan yang meninggal siapa? Ya ada pedagang, tukang becak sebelah gereja yang muslim kan? Ya kalau nggak ada yang jaga ya tenang, ruwet nanti. Ya, dia niatkan. Ya, minimal apa nanti jenengan ketika di akhirat dibangkitkan punya hujah. Jadi kalau jenengan aparat muslim tidak apa-apa, tapi diniatkan dalam rangka menjaga keamanan secara umum, bukan menjaga ritual Natalnya. Ya. Semoga Allah SWT memberikan keteguhan iman pada kita. Semoga yang keluarganya, familinya masih ada yang non-muslim, semoga Allah segera buka pintu hidayah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna ikhwanana fi Sumanab